dengan rasa sakit saat Mang Ade nggak pakai, merasakan sakau itu ya nggak bisa. Yang Mang Ade pelajari ya, janji Allah akan memberikan hidup rasa kaya raya di saat kita mau memikirkan orang banyak. Karena Mang Ade ingin merasakan hidup kaya raya, rasa ya, bukan hidup kaya raya, tapi merasakan kaya raya. Saya mau mulai usaha apa dilancarkan, dimudahkan, ketemu sama orang-orang yang baik. Ya, mungkin itu salah satu keberkahan dari warteg yatim. Saya dan keluarga itu dijauhi dari orang-orang yang jahat. Assalamualaikum pejuang langit, bismillah. Episode kali ini kita akan melangkah ke sebuah desa yang subur, tempat di mana petani hidup sejahtera berkat perjuangan seorang mantan pecandu narkoba. Masya Allah, sekalam apapun masa lalu, selama Allah masih memberi nafas, pintu taubat terbuka lebar. Kita masih punya kesempatan untuk berubah, bahkan menjadi penghuni surga. Inilah kisah Mang Ade yang meninggalkan masa lalu gelapnya dan memilih jalan Allah. Dari hidup tanpa arah, kini beliau menjadi sosok yang menginspirasi. Tak hanya berhasil dalam hijrah, tapi juga mengangkat taraf hidup petani di desanya dengan menghasilkan mencapai ratusan juta per bulan. Masya Allah. Ini saya sudah berada di Cibodas nih, Jawa Barat. Saya mau bertemu sama seseorang yang dulu pernah terjebak dalam dunia narkoba lebih dari 14 tahun. Dan sekarang alhamdulillah menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sekelilingnya. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Mas Anof. Masya Allah. Luar biasa. Inilah Kang, di hutan. Apa kabar Kang Ade? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Anof. Sehat-sehat. Wah, seger banget nih badan, habis olahraga apa gimana nih? Ya, kalau di sini olahraga tiap hari Kang. Masya Allah, indahnya hamparan kebun hijau ini adalah bukti perjuangan Mang Ade sejak tahun 2018. Dari sepetak lahan kecil hingga semakin luas pada 2022, berkat usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan niat mulia, Mang Ade berhasil membuka peluang bagi para petani untuk menggunakan lahan sebagai sumber rezeki mereka. Alhamdulillah, kini di atas lahan lebih dari 10 hektar, tumbuh subur berbagai sayuran dan buah kualitas premium. Kang Ade, ya, kalau kelihatan kehidupannya Kang Ade sekarang mah nggak usah diraguin lagi suksesnya. Nah, saya tuh pengen flashback gimana dulu perjuangannya Kang Ade ngebangun ini semua. Soalnya saya dapat cerita kan, Kang Ade itu dulu pecandu narkoba. Iya, udah betul, gitu Kang. 14 tahun berkutat di dunia narkoba gitu. Iya, betul. Itu ceritanya gimana Kang? Katanya Kang Ade udah mulai make narkoba dari muda. Betul. Dari SMP Kang, dari SMP. SMP Mang Ade mulai coba-coba yang akhirnya ya Mang Ade sulit untuk lepas. Sulit untuk lepas meskipun orang tua udah mengingatkan, Mang Ade dimasukin pesantren, Mang Ade udah diobatin kemana, sampai akhirnya ya orang tua pun menjadi punya attitude negatif ya, tanda kutip gitu, yang tadinya mereka nggak pernah percaya dukun, jadi percaya dukun gitu Kang. Sampai segitunya? Iya, demi anaknya Sembuh bisa ya? sembuh dari penggunaan tersebut gitu kan. Segala cara lah beliau lakukan. Cuman ya karena level kecanduannya terus naik, Mang Ade nggak bisa lepas tetap Kang. Mang Ade SMA udah naik level, udah menggunakan jarum suntik. Wah. Yang akhirnya ya dengan rasa sakit saat Mang Ade nggak pakai, merasakan sakau itu ya nggak bisa. Yang akhirnya isi way out, meskipun hal negatif Mang Ade lakukan demi mendapatkan drugs tersebut. Sejak remaja, Mang Ade pernah terjerambab dalam pergaulan kelam obat-obatan. Dunia pendidikannya berantakan, masa depannya seakan tanpa arah. Namun, kasih sayang orang tuanya tak pernah padam. Mereka berusaha memasukkan Mang Ade ke pesantren hingga 2 kali agar ia bisa kembali menjadi anak yang soleh. Masya Allah.
Berarti Mang Ade tuh juga udah tersentuh sama pendidikan agama dong harusnya. Insya Allah sih Kang, meskipun nggak sedalam yang orang lain punya gitu kan, untuk pengetahuan agamanya, tapi setidaknya Mang Ade punya keyakinan lebih terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah tuh Mang Ade sangat yakin. Kekuatan-kekuatan itu Mang Ade yakini lah bisa ngebantu kehidupan Mang Ade. Gitu. Baik, tapi memang pada saat masih muda itu memang masih apa ya, emosi masih bergejolak ya Kang ya? Iya betul, jadi balik pesantren cuman beberapa bulan bertahan, kesononya pakai lagi. Oh, gitu berarti kan. ada usaha untuk keluar dari kebiasaan buruk makan narkoba tuh ada dong dilakukan? Ada Kang, ada. Tadi Akang kan bilang juga orang tua udah tahu. Ketika orang tua ini tahu Akang terjerumus nih makan narkoba, gimana perasaannya mereka Kang? Ya, hancur Kang, hancur. Ya mereka seperti menghadapi kiamat kecil gitu kan. Karena ya penggunaan narkoba itu emang jahatnya tuh yang dirusak tuh bukan dirinya Mang Ade aja, bukan dari fisiknya aja, bukan dari mentalnya aja, tapi seluruh lingkaran yang ada, mulai dari keluarga itu sama tersakiti, mulai dari sosialnya Mang Ade. Baik. Jadi Mang Ade dapat underestimate dari masyarakat. Oh, gitu. ada stigma nggak bagus ya? Iya akhirnya, dan nama baik keluarga pun tercoreng akhirnya. Nah, penjual langit, masalah yang membelit Mang Ade datang silih berganti. Dari di penjara, keluarga dikucilkan, hingga momen paling mencekam, overdosis. Detik-detik yang hampir merenggut nyawanya, namun juga menjadi titik balik untuk berubah. Masya Allah, Allah masih memberi kesempatan. 2 kali masuk lembaga rehabilitasi, hingga akhirnya Mang Ade benar-benar hijrah. Titiknya Mang Ade itu pengen berubah. Akhirnya tahu ini udah kelewatan. Ya, betul. Dan akhirnya untuk memutuskan hijrah itu kapan, Mang? Ya di saat Mang Ade merasa lelah itu setelah rehabilitasi yang kedua Kang. Yang pertama kan Mang Ade masih relapse, masih kambuh. Nah yang kedua itu Mang Ade udah ngelihat Mamah tinggal sendiri. Yang menyakitkan buat Mang Ade ya Mang Ade ditinggal ayah itu saat Mang Ade kecanduan. Itu yang menjadi luka dalam yang akhirnya saat ini menjadi kekuatan juga ya, kekuatan paling besar. Pejuang langit, perjuangan Mang Ade untuk keluar dari lingkaran setan ini begitu berat. Setiap langkah menuju tobat selalu ada godaan untuk kembali terjerumus. Saya jadi ingat akan pesan guru saya agar tidak bosan bertaubat. Sekalipun setelah bertaubat, dorongan untuk bermaksiat masih tinggi. Maka upaya bertaubat harus terus menyala. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya bahwa Allah sangat menyukai seseorang yang terjerumus dalam dosa yang suka bertaubat. Alhamdulillah, pejuang langit, ujian panjang itu berujung manis. Mang Ade kini menjadi sosok yang dekat dengan agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya membawa berkah. Dari seorang pecandu berat, diangkat menjadi penyuluh konseling bagi para pecandu lainnya. Gak hanya itu, Allah pun memberikannya rezeki terindah, yaitu jodoh dan pernikahan. Masya Allah. Pengalaman direhabilitasi dan sebagai konselor membuka matanya. Hidup ini harus berguna untuk orang banyak. Dengan niat lillah, Mang Ade memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, lalu terjun ke tengah masyarakat sebagai petani. Dari sinilah kisah besarnya dimulai. Untuk meyakinkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk berhijrah, pastinya ada amalan Mang Ade yang Mang Ade lakukan untuk tetap saya nggak boleh balik lagi. Perubahan sih Kang. Allah akan merubah orang yang mau berubah. Baik. Karena Mang Ade udah merasa terpuruk dan ya udah benar-benar di ujung tanduk ya kan. Ya berarti Mang Ade yang harus merubah, bukan Allah yang akan merubah, tapi Mang Ade yang merubah dan Allah pun akan menyiapkan sesuatu yang manis di depan sana. Itu keyakinan Mang Ade, dan dalam perjalanan ternyata nggak semanis yang Mang Ade bayangkan jadi petani itu kan. Pahit Kang, Mang Ade cuma dijadikan objek lah. Mang Ade cuma dijadikan objek bagi mereka individu, perusahaan, bahkan ya instansi terkait. Oke. Pahit lah selama 2 tahun itu.
itu modal didapat untuk memulai pertanian ini dari kerja selama di 5 penyuluhan itu 5 tahun ya? Tabungan Mang Ade itu kalau nggak salah kurang lebih ya sekian lah, 75 juta lah, habis kan? Habis? Habis karena Mang Ade cuma seorang objek, orang bodoh yang dibodohi, bukan dikasih tahu, bukan yang didamping gitu kan. Ya. Nah dari situ ya pendek cerita lah ya, Mang Ade 2015 cukup mandiri, Mang Ade mendirikan sebuah perusahaan namanya Serenity Farm, dan alhamdulillah bisa bantu-bantu petani kecil kan. Oke. Meskipun dalam skala kecil. Baik. Karena Mang Ade punya kapasitas lah waktu itu. Dan akhirnya Allah berkata lain mempertemukan Mang Ade dengan pihak Dompet Duafa. Oh baik. Di situ dengan ada modal sedikit yang udah Mang Ade eksekusi, ya ketemulah sama Dompet lembaga Duafa yang benar ya. Betul. Masya Allah. Lembaga yang benar dan terus ngebantu masyarakat gitu kan. Dan kan Mang Ade punya pemikiran selain ingin memperbaiki nama keluarga yang udah tercoreng di saat Mang Ade kecanduan, Mang Ade juga ingin hidup Mang Ade itu sisa waktu yang ada lah bermanfaat buat masyarakat. Pejuang Langit, saya jadi teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh hasil baiknya selain apa yang mereka usahakan. Dalam surat An-Najm ayat 39 hingga 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Seperti ridho Allah dalam mengubah takdir Mang Ade, semua ini terjadi karena keinginan yang kuat, dibarengi ikhtiar tanpa henti. Dulu terjerumus dalam kegelapan, kini berjuang membayar masa lalunya dengan kebajikan. Bukti bahwa siapapun yang sungguh-sungguh ingin berubah, Allah akan bukakan jalan. Masya Allah. Hidup harus bermanfaat untuk sekitar gitu. Kok bisa kepikiran? Sesuai janji Allah kan Kang. Allah akan, yang Mang Ade pelajari ya, Allah akan memberikan hidup miskin di saat orang memikirkan diri sendiri. Oke. Janji Allah akan memberikan kesejahteraan kepada orang yang mau memikirkan keluarga. Tapi janji dahsyatnya ya Kang, yang Mang Ade rasakan ini. Janji Allah akan memberikan hidup rasa kaya raya di saat kita mau memikirkan orang banyak. Makanya di situ Mang Ade ingin sebanyak-banyaknya memikirkan orang lain, karena Mang Ade ingin merasakan hidup kaya raya. Rasa ya, bukan hidup kaya raya, tapi merasakan kaya raya. Dulu Mang Ade pas awal-awal program pemberdayaan 2018 akhir itu, Mang Ade asesmen calon penerima manfaat. Karena Mang Ade menggunakan dana zakat. Nah, Mang Ade pengen menyebarluaskan nikmatnya berbagi itu seperti apa. Jiswab, zakat, infak, wakaf, sedekah. Itu gimana caranya masyarakat luas mulai aware dengan isu tersebut gitu kan. Masya Allah Pejuang Langit, kekayaan sejati adalah hidup tenang bersama keluarga. Inilah keberkahan terbesar bagi Mang Ade. Lebih indah lagi melihat puluhan petani terbantu berkat Desa Tani. Tujuannya untuk bermanfaat bagi sesama terwujud. Allahu Akbar. Nah Pejuang Langit, ngomongin petani yang terbantu, sekarang saya bersama Mang Ade akan bertemu dengan seorang petani wanita yang merasakan manfaat langsung dari Desa Tani ini. Nah, Pejuang Langit, sekarang kita mau nyamperin nih, sesuai kata Mang Ade, Sri Kandi Tani nih. Mereka lagi apa kegiatannya Kang? Ini lagi panen kayaknya tuh Kang. Panen lettuce komen. Di sini juga salah satu selada premium ya Kang ya? Betul. Kalau yang jenis ini cukup premium Kang, selada romen. Ini selada romen sama selada apa? Selada kepala yang Selada sebelahnya. kepala. Iya, yang ini baby buncis Kenya.
Wah, baby buncis. Oh, ini baby buncis kayaknya. Iya, betul. Masih Oh. kecil. Dan kalau saya lihat ini memang pemberdayaan lahannya sangat efisien, Kang ya. Betul. Di satu tempat begini ya bisa beberapa komoditas ya. Betul, karena kita ngejar agro sewa, Kang. Oh. Karena kan kalau nggak gini, kadang ya HPP dengan satu item tuh nggak ketutup, Kang. Benar. Pejuang Langit, Teh Ina adalah salah satu dari belasan petani Serikandi di sini. Program Petani Serikandi beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang berjuang membantu perekonomian keluarga. Masya Allah. Oke, Pejuang Langit. Jadi katanya Bu Ina ini adalah lettuce romaine, selada romaine yang biasa kita temui di salad-salad tuh ya. Iya. Kalau ini tadi saya nanya selada head, selada kepala ya. Iya. Kalau ini yang di burger. Iya. Wah, lengkap nih di sini kalau mau makan sehat nih. Manfaat atau fasilitas yang diberikan di program Sri Kanditan itu seperti apa? Udah disiapkan sama Mang Ade, greenhouse-nya, sama bibitnya, pupuk, sama obatnya. Nah, lalu katanya Mang Ade juga ada ilmu mengenai kodrat wanita. Itu gimana ceritanya? Oh itu, iya. Mang Ade selalu wanti-wanti sama saya, sama anggota Sri Kandi yang lain. Jadi tetap kita seorang istri harus nomor satu itu taat, patuh, hormat sama suami. Walaupun kita sudah ada penghasilan dari Sri Kandi Tani gitu Iya, katanya. Karena tanpa disadari kadang banyak kasus-kasus seperti itu Bu ya. Iya. Istri ngerasa udah lebih lebih memiliki penghasilan yang lebih tinggi, Iya. malah jadi lebih galak. Iya. Pejuang Langit, gimana Teh Ina nggak mendapatkan keberkahan dari desa tani ini? Karena lahan sudah dipinjamkan, alat garapan bertani dan pupuk sudah disiapkan, hingga fasilitas penunjang lainnya juga sudah tersedia. Dan hasil panen dan jualannya 100% untuk petani lagi. Allahu Akbar. Jadi berarti dengan adanya Mang Ade di sini bikin desa tani itu memang memberikan manfaat dan dampak bagus buat para petani. Iya, termasuk yang ya saya rasakan gitu. Jadi Mang Ade itu ibaratnya apa itu penolong buat saya. Masya Gitu. Allah. Emangnya Iya. sebelum ada desa tani ini gimana kondisi di sini Bu? Apanya? Kondisi para petani di sini. Jadi masih sendiri-sendiri aja. Iya, masih sendiri-sendiri, belum tahu pemasaran Hasil hasilnya pertaniannya. harus kemana, cuman mentok di situ-situ aja. Kalau di sini kan Mang Dadan ya, bagian pemasaran itu wawasannya luas, jadi tahu harus kemana-kemana gitu. Oh, Masya Allah. Bahkan di sini difasilitasi sampai ke pemasarannya ya. Iya. Jadi para petani itu nggak bingung lagi mau jual kemana. Bahkan kalau waktu saya panen itu sama yang catat tadi diambilin ke kebun gitu. Jadi nggak usah Masya Allah. mikul sendiri gitu. Mang Ade selalu siapkan itu. Selama Ibu kerja di sini tuh ada amalan-amalan khusus juga nggak sih yang Ibu Ina kerjakan gitu? Iya, di sini Mang Ade itu kan udah menyediakan apa itu? Masjid. Jadi setiap hari saya bisa ibadah sholat duhur itu tepat waktu. Oke. Jadi semenjak itu alhamdulillah mungkin ya doa kita diijabah sama Allah. Jadi Alhamdulillah, hasil insya Allah. panennya lebih bagus. Sebelumnya emang agak jauh rumah? Harus turun dulu? Iya, jauh sebelah sana rumah saya. Wah, Masya Allah. Mang Ade bangun masjid indah di tengah kebun. Sekarang, petani kayak Teh Ina bisa sholat tepat waktu. Berkah banget. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya sudah selesai berbincang dengan Mang Ade. Dan saya bisa menarik kesimpulan nih. Kita itu tidak dapat menilai orang dari masa lalunya. Terlepas nih ya, masa lalunya itu kelam, hancur, berantakan. Tetapi kalau dia punya niat yang baik, yang tulus untuk berubah dan berhijrah, insya Allah akan memberikan jalan dan memudahkan proses hijrah tersebut dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, masjid ini salah satu masjid yang dibangun oleh Mang Ade nih. Terlepas katanya ini baru 95% tapi udah bisa dipakai untuk sholat. Pejuang Langit, siapa sangka
Masjid indah dan desa subur ini dibangun oleh seorang yang dulunya terjerumus dalam kelamnya narkoba. Allahu Akbar. Dari kisah Mang Ade, saya belajar bahwa taubat sejati tidak cukup hanya berhenti dari maksiat, tapi berbalik menuju kebaikan dan berjuang untuk istiqomah. Insya Allah. Iya, sebenarnya kalau keberkahan itu kan nggak bisa kita ungkapin secara langsung juga ya, Nov ya. Ya, Kalau yang saya rasain selama ini sih ya alhamdulillahnya tuh keluarga tuh diberikan kesehatan. Masya Mungkin, Allah. saya mau mulai usaha apa dilancarkan, dimudahkan, ketemu sama orang-orang yang baik.